Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imam di channel Roma IT. Kita akan melanjutkan series belajar akuntansi dasar. Pada materi kali ini kita akan membahas cheat sheet akuntansi dasar. Apa itu cheat sheet akuntansi? Jadi cheat sheet akuntansi adalah sebuah lembar kerja Excel yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami akun-akun pada akuntansi. Jadi cheat sheet akuntansi ini saya buat secara pribadi untuk memahami dalam belajar akuntansi, terutama memahami akun-akun pada akuntansi. Jadi, jika kalian cari di Google cheat sheet akuntansi, itu nggak akan ada, karena cheat sheet akuntansi ini dibikin secara pribadi, untuk kalangan pribadi. Nanti saya akan share untuk file cheat sheet akuntansi ini bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Roma IT. Caranya silakan tulis email teman-teman di kolom komentar. Nanti akan saya kirim filenya melalui email. Ingat ya, harus yang sudah subscribe. Jika yang belum subscribe, silakan berlangganan terlebih dahulu. Oke, seperti apa sih cheat sheet akuntansi ini? Jadi cheat sheet akuntansi itu file Excel ya. File Excel ini isinya alat bantu biar teman-teman lebih cepat paham, terutama akun-akun pada akuntansi. Nah, cheat sheet ini saya bikin ada 5 sheet ya. Yang pertama saldo normal, klasifikasi akun, penomoran akun, dan chart of akun. Totalnya ada 4 sheet ya. Oke, kita akan jelaskan secara rinci dari sheet pertama, yaitu saldo normal. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas di teori dasar akuntansi bagian pertama dan bagian kedua. Namun untuk cheat sheet ini saya kumpulkan khusus untuk akun-akun pada akuntansi. Oke. Yang pertama kita akan membahas sheet saldo normal. Nah, jadi ini ada tabel saldo normal akun ya. Yang pertama aset, saldo normalnya debit, liability, saldo normalnya kredit, equity, saldo normalnya kredit, income, saldo normalnya kredit, expense, saldo normalnya debit, dan yang terakhir harga pokok penjualan, saldo normalnya debit. Nah, berikutnya ada persamaan akuntansi ya, di mana aset sama dengan liability plus equity. Nah, ini disebut akun real ya. Akun real ini nanti akan disajikan ke dalam neraca keuangan. Ingat ya pada materi sebelumnya. Dan persamaan yang kedua adalah laporan laba rugi, yaitu income dikurangi expense. Nah, laporan laba rugi ini, income dan expense itu namanya akun nominal. Ya, akun nominal itu nanti akan saldonya 0 di saat periode akhir akuntansi. Nah, pertanyaannya, harga pokok penjualan ini masuk ke mana? Apakah persamaan akuntansi yang pertama atau yang kedua? Jadi harga pokok penjualan ikutnya persamaan akuntansi yang kedua, yaitu di laba rugi. Nah, income ini sebelum dikurangin expense, nanti dikurangin dulu sama harga pokok penjualan. Ini khusus untuk akuntansi perusahaan dagang. Jadi untuk perhitungan laba rugi itu income dikurangi harga pokok penjualan, baru dikurangi sama expense atau beban, baru nanti jadi laba rugi. Nah, tabel di sebelah kanan ini adalah tabel akun kontra. Untuk pengertiannya sudah saya jelaskan di materi sebelumnya di teori akuntansi dasar. Jadi untuk akun kontra itu ada 9 ya. Yang pertama, cadangan kerugian piutang, headnya aset, saldo normalnya kredit. Kenapa disebut akun kontra? Karena aset itu sebenarnya saldo normalnya debit. Tapi untuk akun cadangan kerugian piutang mempunyai saldo normal kredit, jadi disebut akun kontra. Nah, yang kedua, akumulasi penyusutan, headnya aset, saldo normalnya kredit. Yang ketiga, PPN yang masuk ke liability, ya, headnya liability, saldo normalnya debit. Yang keempat, drawing atau prive, headnya equity, sedangkan saldo normalnya ikut ke debit. Yang kelima, dividen, headnya equity, saldo normalnya debit. Yang keenam, sales return atau
retur penjualan, headnya income, saldo normalnya debit. Yang ketujuh, sales discount atau potongan penjualan, headnya income, saldo normalnya debit. Yang ke-8, purchase return atau retur pembelian, headnya HPP, ya, harga pokok penjualan, untuk saldo normalnya kredit. Dan yang terakhir, purchase discount atau potongan pembelian, headnya HPP, saldo normalnya kredit. Itu untuk tabel akun kontra ya. Jadi untuk sheet pertama ini kita bahas saldo normal dan akun kontra. Baik, kita lanjut ke sheet kedua. Di sini ada klasifikasi akun ya. Jadi akun itu dalam akuntansi secara induk atau head itu ada 5 ya. 6 khusus perusahaan dagang, yaitu harga pokok penjualan. Nah, untuk level akun ini itu ada 4 teman-teman. Yang pertama di tingkatan paling tinggi itu ada head. Sering disebut juga nature ya. Head, nature, atau induk. Nah, induknya itu ada 5 ya. Secara inti ada 5. 6 itu kalau perusahaan dagang ya. Nah, di level yang kedua setelah head itu ada group. Ya, misalkan aset mempunyai 4 grup ya. Di level berikutnya ada subgroup. Subgroup itu lebih kecil dari grup ya. Rincian dari grup. Nah, nanti yang terakhir adalah ledger. Ledger ini sering kita sebut sebagai perkiraan akun yang nanti akan diinput di jurnal umum ya. Jadi untuk akun ini levelnya ada 4. Yang pertama head, yang kedua group, yang ketiga subgroup, dan yang terakhir adalah ledger atau perkiraan. Nah, yang pertama untuk head asset itu ada 4 grup ya. Yang pertama current asset atau aktiva lancar. Nah, di sini untuk subgrupnya ada 5. Yang pertama kas dan setara kas, surat berharga jangka pendek, piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar muka, itu masuknya ke aktiva lancar atau current asset. Nah, untuk grup yang kedua dari aset itu ada fixed asset atau aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu untuk subgrupnya itu ada bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, dan lain-lain ya. Kemudian untuk grup yang ketiga dari head asset itu ada long term investment, artinya itu investasi jangka panjang ya. Subgrupnya sama ya, investasi jangka panjang. Nah, berikutnya grup keempat dari aset itu ada intangible fixed asset atau aset tetap tak berwujud ya. Untuk aset tetap tak terwujud itu subgrupnya ada 4 ya. Contohnya yang pertama goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang. Untuk subgroup sebenarnya jumlahnya nggak segini. Sebenarnya ada banyak kalau saya tulis semua. Cuma untuk yang subgroup di sini saya tuliskan yang sering muncul atau yang sering umum digunakan di aplikasi akuntansi. Berikutnya kita beralih ke head liability atau kewajiban. Nah, head liability ini mempunyai 2 grup, hanya mempunyai 2 grup. Yang pertama adalah current liability atau kewajiban lancar. Contohnya subgroup untuk grup current liability itu ada utang wesel, utang usaha, dan utang lainnya. Dan grup yang kedua dari head liability ada long term liability atau kewajiban jangka panjang. Contohnya subgrupnya ada utang jangka panjang. Nah, untuk head equity atau modal itu untuk grupnya cuma ada 1, equity. Nah, untuk subgrupnya ada 2 ya. Modal pemilik ini biasanya modal pemilik, dan yang kedua laba ditahan ya. Kemudian untuk head yang keempat ada income. Income ini ada 2 grup ya. Yang pertama pendapatan usaha dan yang kedua pendapatan di luar usaha ya. Pendapatan usaha contohnya pendapatan jasa. Sedangkan pendapatan di luar usaha contohnya pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Untuk yang kelima ada expense atau beban. Beban ini dibagi menjadi 2 ya, 2 grup. Yang pertama beban usaha dan yang kedua beban di luar usaha.
Nah, untuk beban usaha sendiri contohnya untuk subgrupnya ada beban akrual, beban kredit macet, beban operasional, beban penyusutan, beban yang ditangguhkan, dan beban masih harus dibayar. Untuk beban di luar usaha itu ada beban bank dan beban pajak. Oke, yang keenam itu head akun khusus, karena ini hanya ada di akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini untuk penambahannya ada 3 grup ya. Yang pertama grup persediaan. Persediaan itu diikutkan di current asset atau aktiva lancar. Jadi untuk subgrupnya misalnya ada persediaan barang dagang, dan yang kedua persediaan barang habis pakai. Dan harga pokok penjualan ini ikut induknya itu nanti ada HPP, harga pokok penjualan. Jadi induk khusus untuk perusahaan dagang ya. Akun di HPP itu contohnya untuk subgrupnya itu ada beban pokok penjualan, persediaan awal barang, pembelian barang, diskon pembelian, retur pembelian. Ini untuk contoh subgrup dari HPP, harga pokok penjualan. Dan yang ketiga untuk grup tambahan di perusahaan dagang ada pendapatan penjualan ya. Pendapatan penjualan itu masuk ke income. Untuk contoh subgrupnya ada penjualan barang, diskon penjualan, dan retur penjualan. Nah, ini untuk perusahaan jasa kan ada pendapatan usahanya itu pendapatan jasa ya, pendapatan sewa. Nah, ini untuk perusahaan dagang itu pendapatan penjualan ya. Penjualan barang ya. Kalau penjualan barang kan ada diskonnya, ada returnya. Kalau perusahaan jasa itu nggak ada. Oke. Nah, kita ke tabel sebelah kanan. Di sini tuh ada 2 jurnal ya. Yang pertama jurnal penyesuaian dan jurnal penutupan. Nah, jurnal umum itu nanti ngambilnya dari transaksi sehari-hari ya. Itu dimasukkan ke jurnal umum. Nah, berikut ini ada jurnal penyesuaian. Untuk pengertian jurnal penyesuaian sudah saya bahas di video teori akuntansi dasar. Silakan teman-teman buka kembali ya. Di sini saya hanya menyebutkan akun-akun mana saja yang perlu disesuaikan. Oke. Jadi akun-akun yang perlu disesuaikan ketika akhir masa periode akuntansi itu umumnya ada 6. Yang pertama beban dibayar di muka. Nah, untuk akunnya ini ada berpasang-pasang karena untuk input jurnal kan berpasang-pasang ya, ada debit, ada kredit. Nah, untuk penyesuaian beban dibayar di muka itu untuk akun beban asuransi itu headnya expense, posisinya di debit. Untuk akun yang kedua asuransi dibayar di muka, headnya aset dan posisinya ada di kredit. Untuk penyesuaian yang kedua yaitu piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Nah, untuk akunnya piutang pendapatan head aset untuk posisinya debit, dan yang kedua pendapatan jasa headnya income, posisinya di kredit. Kemudian untuk penyesuaian yang ketiga yaitu beban sewa gedung dibayar di muka. Ya, untuk akun yang perlu diinput ada beban sewa, headnya expense, posisinya di debit. Akun yang kedua sewa dibayar di muka, untuk headnya aset dan posisinya berada di kredit. Nah, untuk penyesuaian yang keempat itu ada penyusutan peralatan. Nah, yang perlu diinput ya akunnya adalah beban penyusutan peralatan, headnya di expense, posisinya ada di debit. Akun yang kedua adalah akumulasi penyusutan peralatan, headnya itu aset, posisinya di kredit. Kemudian untuk penyesuaian yang kelima ada pendapatan diterima di muka. Untuk akunnya pendapatan diterima di muka, headnya liability, posisinya di debit. Dan akun yang kedua pendapatan sewa, headnya income, posisinya ada di kredit. Dan untuk penyesuaian yang terakhir yang nomor 6 adalah pemakaian perlengkapan. Ya, untuk akun yang perlu diinput yaitu beban perlengkapan, headnya expense, posisinya ada di debit. Untuk akun yang kedua perlengkapan, headnya di aset, dan untuk posisinya ada di kredit. Nah, ini untuk jenis penyesuaian yang paling umum ditemukan. Mungkin di tempat teman-teman mungkin lebih dari ini ya, bahkan lebih kompleks.
Ini adalah contoh saja untuk jurnal penyesuaian yang sering kita dapatin dalam kasus akuntansi sehari-hari. Nah, yang terakhir itu adalah jurnal penutup ya. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun nominal, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan PREV atau dividen. Sehingga pada neraca saldo akhir periode akuntansi, akun-akun tersebut mempunyai saldo 0 ya. Jadi yang teman-teman harus lakukan ketika akhir periode akuntansi adalah menginput jurnal penutupan yang bertujuan untuk membuat saldo-saldo akun nominal itu menjadi 0 ya. Apa saja yang perlu ditutup? Nah, untuk akun yang perlu ditutup secara umum itu ada 4. Yang pertama, menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan saldo akun pendapatan ke saldo akun ikhtisar laba rugi. Nah, untuk contoh jurnalnya, akun pendapatan usaha, headnya di income, posisinya di debit. Ikhtisar laba rugi, headnya di equity, posisinya di kredit. Yang kedua, menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Nah, untuk akunnya ini ada ikhtisar laba rugi, headnya equity, posisinya di debit. Nah, untuk contoh akun bebannya, misalnya beban operasional, headnya di expense, posisinya di kredit, beban gaji, headnya di expense, posisinya di kredit. Ini untuk contoh bebannya. Bahkan nanti banyak beban-beban yang harus ditutup ya. Jadi untuk nomor 2 ini fungsinya untuk menutup akun beban. Jadi saat akhir periode akuntansi, saldo akun beban teman-teman itu jumlahnya 0 ya. Yang pertama itu mengenolkan akun pendapatan ya. Saldo akun pendapatannya jadi 0, dan yang kedua itu menutup akun expense agar saldonya menjadi 0. Jadi nanti laporan laba ruginya itu 0 ya. Dan yang ketiga, menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke modal. Akunnya adalah ikhtisar laba rugi, headnya equity, posisinya di debit, dan akun yang kedua modal usaha, headnya sama, equity ya, posisinya ada di kredit. Jadi nanti ikhtisar laba rugi itu istilahnya akun untuk menampung sementara jumlah dari laba atau rugi ya. Nanti di akhir periode akuntansi, ikhtisar laba rugi itu harus 0 posisinya dan harus dipindahkan ke modal usaha. Itu untuk penutupan yang ketiga. Nah, untuk penutupan yang keempat adalah menutup akun PREV atau dividen, penarikan modal oleh pemilik, biasanya pada perusahaan skala kecil. Nah, untuk akunnya, akun modal usaha, headnya equity, debitnya debit. Nah, akun yang kedua dividen, headnya equity, posisinya di kredit. Nah, jadi akun dividennya itu ditutup ya, ditarik ke modal usaha. Jadi nanti di akhir periode akuntansi, semua saldo itu ngarahnya ke modal usaha. Oke ya. Itu sheet yang kedua. Nah, kita lanjut sheet yang ketiga, yaitu penomoran akun. Nah, ini untuk penomoran akun sudah dibahas juga di video teori akuntansi dasar. Jadi kita menggunakan metode yang angka atau numerik, karena umumnya untuk software-software akuntansi itu untuk klasifikasi akunnya menggunakan angka ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya bahas di sheet ini, jadi untuk klasifikasi akun itu untuk levelnya ada 4 ya. Yang pertama head, yang kedua group, yang ketiga subgroup, dan yang terakhir adalah ledger. Nah, antara head, group, subgroup, dan ledger itu cuma bergeser dari angka sebelahnya. Contohnya ini kan head itu 01. Jadi kalau untuk membuat grup ini tinggal ditambah 0101. Nah, ketika membuat subgroup ini tinggal ditambah. Jadi 010101. Ketika membuat ledger ini juga ditambah 0101010001. Nah, teman-teman kalau misalkan angka ini terlalu panjang, teman-teman bisa buang nolnya. Misalkan
Untuk head 1, grup 11, subgroup 111, dan ledger 1111 gitu ya. Kalau menurut teman-teman untuk penomoran ini terlalu panjang, itu selera saja ya. Nah, ini adalah contohnya ya, klasifikasi akun. Ada head, group, dan subgroup. Nah, misalkan head asset 01 ya. Untuk grupnya ini ditambah, tinggal lanjutin 0101. Ini grup yang kedua 0102, grup yang ketiga 0103, grup yang keempat 0104. Nah, ini untuk subgrupnya menyesuaikan lagi. Ini kan 0101. Nah, ini 010101, 010102. Nah, begitu juga dengan ini nih. Ini untuk grupnya kan 0104. Jadi subgrupnya ikut dengan ini. 010401 dan seterusnya. Begitu juga dengan akun-akun selanjutnya. Misalkan untuk liability, untuk akun headnya 02, untuk grupnya 0201, 0202. Nah, untuk subgrupnya tinggal sesuaikan dengan akun grupnya. Begitupun dengan akun seterusnya sampai expand. Begitulah untuk polanya ya. Sampai di sini sudah jelas ya untuk pola penomoran pada akun. Oke. Jika sudah jelas, kita lanjut pada contoh chart of akun. Nah, di sini ada contoh chart of akun yang sering kita temui. Yang pertama di perusahaan jasa, ini sebelah kiri, dan yang kedua perusahaan dagang. Nah, ini untuk tandanya ada ditandai dengan warna ya untuk levelnya. Untuk yang warna pink ini artinya levelnya head ya. Ini yang warna pink head. Nah, yang warna merah ini namanya grup, levelnya grup. Dan teks yang warna biru itu levelnya subgroup. Dan untuk yang warna hitam itu levelnya ledger. Ini nanti yang akan kita pakai sebagai perkiraan akun. Ini yang hitam-hitam yang ledger ya. Untuk tabelnya di sini ada kode akun ya, sesuai dengan penomoran akun tadi. Untuk nomornya berurutan polanya ya, menyesuaikan dengan headnya. Untuk kolom kedua nama akun, kolom yang ketiga golongan ya atau levelnya nih. Untuk kolom yang keempat itu ada saldo normal ya. Jadi tiap-tiap akun itu mempunyai saldo normal. Dan kolom yang terakhir adalah penyesuaian. Maksudnya penyesuaian adalah akun tersebut apakah akun penyesuaian atau tidak. Teman-teman bisa referensi ke sheet sebelumnya nih, jurnal penyesuaian ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti teman-teman baca sendiri jika sudah download. Nah, untuk yang warna merah ini kan ada warna merah nih di posisi saldo normal. Nah, warna merah ini menunjukkan akun tersebut akun kontra ya. Ini kan misalkan aset kan saldo normalnya harusnya debit, semuanya debit nih. Nah, tapi ada yang kredit, contohnya akumulasi penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan tanah, akumulasi penyusutan gedung. Pokoknya yang berhubungan dengan akumulasi penyusutan itu akun kontra, makanya saldo normalnya debit, berlawanan dengan akun headnya ya. Misalnya lagi ini ada modal saldo normalnya kan kredit. Nah, ini dividen saldo normalnya debit, berlawanan kan. Nah, jadi ini disebut dengan akun kontra. Nah, begitu juga akun-akun berikutnya. Pokoknya yang warna merah ini menandakan bahwa akun tersebut adalah akun kontra. Nah, yang di sebelah kanan ini contoh perkiraan akun perusahaan dagang. Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya itu di sini nih. Ada poin 6 kalau di perusahaan dagang, ada yang namanya harga pokok penjualan. Ada persediaan awal, pembelian barang, diskon pembelian, retur pembelian, dan beban pokok penjualan. Dan untuk di akun income-nya juga beda. Kalau untuk perusahaan jasa, untuk income-nya hanya pendapatan jasa aja ya. Karena memang perusahaannya perusahaan jasa. Nah, kalau untuk perusahaan dagang, itu di akun pendapatan, ini selain ada penjualan barang, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan barang. Misalnya ada diskon penjualan atau potongan penjualan. Ini salah, ini maksudnya bukan potongan penjualan.
tapi retur penjualan. Jadi yang berhubungan dengan penjualan kan ada penjualan barang, diskon penjualan, dan retur penjualan. Ini untuk contoh perkiraan akun perusahaan dagang. Sebenarnya sama sih, cuma yang bedanya ini saja harga pokok penjualan. Oke, mungkin itu saja teman-teman penjelasan saya mengenai cek sheet akuntansi ini. Jadi bermanfaat sekali buat teman-teman, terutama yang baru belajar akuntansi ya, sebagai patokan ya. Jadi jika teman-teman bingung mengenai akun-akun pada akuntansi, teman-teman bisa buka cek sheet ini. Baik, saya ingatkan kembali, untuk cek sheet ini saya akan bagikan via email. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan cek sheet ini, silakan tulis email di komentar ya, khusus untuk yang sudah subscribe. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.